Nah, asik lagi nih. Asik lagi. Serba-serbi tanda tangan ACC. Serba-serbi tanda tangan ACC dosen untuk ujian. Ya, sekali lagi ya. Saya dapat dari curhatanmahasiswa.id. Sekali lagi Instagram curhatan. Saya terima kasih. Saya izin mencomot datanya, gitu ya. Jadi ini ada ACC, serba-serbi ACC ya. Jadi cuman ada 2 sih, enggak banyak. Cuman nanti kita coba respon ya, kita coba reaction ya. Yang pertama adalah mahasiswa ini dapat ACC dosen di bandara saat akan terbang ya. Ya netizen ngomong telat dikit ngulang 1 semester, enggak lah. Enggak mungkin lah telat 1 semester. Notabene enggak sesulit itu. Mengapa tidak sesulit itu? Ya tanda tangan ACC dalam artian ACC mau ujian sempro atau mungkin ujian akhir, ujian hasil dan lain sebagainya, memang harus dibandel skripsinya harus ada tanda tangan dosen pembimbing, atau mungkin kalau seumpama itu sudah selesai ujian sempronya, ya harus ada dapat tanda tangan penguji atau dosen pengujinya gitu ya. Nah, itu memang harus ada di syarat depannya. Rata-rata semua perguruan tinggi ada. Tetapi kalau sampai telat semester, enggak lah. Kita juga manusia. Banyak perguruan tinggi yang lainnya fleksibel lah aturannya, enggak sampai seketat itulah. Jadi ini ada videonya, kita lihat. Itu real beneran gitu. Nah, itu dosennya ya, itu dosennya sedang memberikan tanda tangan dan mahasiswanya yang sedang meminta tanda tangan itu yaitu memvideokan bahwa posisinya adalah di bandara. Seru loh itu. Itu tanda tangan beneran ya. Ya, minta tanda tangan beneran. Kalau lihat posisinya pembimbing itu, dosen pembimbing, dosen pembimbing. Ya, semoga sehat terus, Kak. Sukses. Mantap. Ini adalah cerita kebahagiaan. Bagaimana histerisnya kita harus melakukan sesuatu yang memang bagaimana agar skripsi ini benar-benar bisa selesai. Ya, dan dosennya pun juga untungnya memberikan informasi. Andaikan diam saja, tidak dapat informasi seperti kayak video sebelumnya, yang chat aja tidak dibalas. Saya ikut gemes juga kalau ketemu dosen-dosen yang seperti itu. Nah, tapi seperti ini enggak lah ya. Baik ya, ditunggu di bandara setengah jam ya Bu, tunggu di bandara. Baik Bu. Itu ada chatnya itu setengah jam, ditunggu ya. Oke. Ini serba-serbinya tantangan di bandara. Ada yang lebih ekstrim lagi nih. Di mana ini dosennya jadi panitia korban nih. Dosennya jadi panitia korban, mahasiswa bawa skripsi minta tanda tangan di lapangan tuh dosennya tuh. Dosennya lagi jadi panitia tuh. Ya. Jadi ini kita lihat videonya. Ya, serba-serbinya meminta tanda tangan dari dosen pembimbing. Ya, kira-kira seperti itu. Namanya juga usaha, itulah nikmatnya. Itulah nikmatnya dunia skripsi. Sebetulnya notabene kalau sekali lagi saya selalu katakan bahwa skripsi itu tidak sulit. Tetapi di dalam kita mengerjakan skripsi itu banyak hal yang bisa kita ambil. Bagi teman-teman yang belum bekerja, teman-teman itu akan menghadapi sesuatu di dunia kerja itu nanti mirip-mirip seperti itu. Ada yang kena atasan yang kejam, sama halnya seperti kayak dapat dosen pembimbing yang sadis gitu ya. Ada dapat pimpinan yang orangnya teliti, sama halnya dapat dosen pembimbing atau penguji yang memang teliti, rinci banget. Ada yang dapat atasan yang orangnya tepat waktu, sama halnya ada yang dapat seperti itu. Ada yang mungkin kita harus nemui, tidak bisa langsung sesuka kita ingin ketemu hari ini, kita harus bisa ketemu hari itu. Tidak mungkin bisa. Sama halnya nanti kalau teman-teman sudah bekerja, mendapatkan rekan kerja, atau mungkin atasan, atau mungkin kalau teman-teman berwirausaha, ketemu rekan bisnis, ya kira-kira seperti itu. Siap-siap aja. Siap-siap apa? Siap-siap menunggu atau mungkin bagaimana. Nanti pada saatnya kalau teman-teman pantas gitu ya, memantaskan diri dan pantas menjadi atasan, silakan dirubah. Rubah bagaimana? Jangan suka memberikan janji yang memang harusnya kita sudah janji kemudian kita membatalkannya. Itu enggak asik loh bagi rekan atau mungkin orang yang sudah kita buat janji. Itu enggak asik. Makanya
ini adalah tahapan membentuk diri, tahapan memantaskan diri untuk menjadi intelektual, ya minimal seorang sarjana. Kira-kira seperti itu. Itu yang bisa saya kasih gambaran kepada teman-teman. Karena KKN, PKL atau dan lain sebagainya, magang dan lain sebagainya, itu adalah bentuk pembuka. Istilah saya adalah bentuk pembuka pintunya. Setelah teman-teman kaget gitu ya dengan dunia magang, PKL, KKN dan lain sebagainya, yang notabene sebetulnya kalau akhir-akhir ini yang sering KKN itu, waduh, KKN itu mengasihkan kan, 4 tahun kalah dengan 4 bulan, di situ dapat jodoh, ada yang merhatikan gitu ya. Nah, ya paling tidak dunia luar, memperkenalkan dengan dunia luar, di mana kita dituntut untuk mempraktekkan atau memberikan sumbangsi sesuai dengan keahlian keilmuan kita, sesuai dengan jurusan kita berikan, kita laksanakan di kegiatan yang ada di luar. Entah itu PKL, magang, KKN, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita dibentuk lagi dengan yang namanya adalah skripsi. Di mana serba-serbinya poin intinya adalah kita harus melakukan penelitian. Membuat sebuah tulisan yang intelektual yang memang memiliki dasar. Di mana dibimbing dan diuji oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Notabene dosen penguji itu sebetulnya gini, saya kalau menyampaikan ujian itu adalah bukan penghakiman. Ujian adalah bentuk pengembangan pemikiran. Karena sebuah ilmu, sebuah penelitian tidak akan dianggap menjadi penelitian yang bagus, penelitian yang teruji apabila tidak didiskusikan dengan orang lain. Nah, diskusi dengan orang lain dalam halnya di sini ujian adalah dosen penguji. Karena dengan adanya perbedaan pemikiran, beda persepsi, disitulah kita diuji dalam keilmuan kita. Nah, makanya sebetulnya tidak perlu takut, karena sebetulnya seperti kayak diskusi biasa, atau mungkin seperti kayak debat dengan teman kalian. Aku pengen main di sana, di mall aja. Enggak, enak di alun-alun aja. Di mall aja, di alun-alun aja. Di mall aja bisa jalan-jalan. Di alun-alun juga bisa jalan-jalan. Di mall aja bisa jajan. Di alun-alun juga bisa jajan. Nah, hal seperti itu didiskusikan sekeras mungkin sehingga nanti ketemu satu tujuan. Oke lah, kita berangkat lebih pagi atau lebih siang agar nggak kemalaman, lebih sore gitu ya, agar nggak kemalaman, kita berangkat ke alun-alun dulu. Kemudian setelah agak malam baru kita berpindah tempat ke mall. Itu lebih enak diskusi seperti itu. Gitu ya. Oke. Semangat terus, itulah serba-serbi dari ACC. Masih banyak yang lebih sadis-sadis gitu ya, ada yang harus ngejar kemana gitu ya, nyari di mana dosennya, kemudian suruh ketemu di sini, di sana, dan lain sebagainya. Tetapi, ya sekali lagi, tetapi hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Nanti akan saya reaction di video yang lainnya. Bagaimana bimbingan agar teman-teman bisa aman. Yang notabene ini juga terjadi, dan saya pun juga sangat kecewa sekali ini bisa terjadi. Akan saya bahas di video lainnya. Yang dimana buat teman-teman harus hati-hati saat ingin bimbingan di luar kampus. Bahkan di dalam kampus pun juga bisa terjadi. Tetapi sekali lagi hati-hati. Tidak semua, tetapi hanya oknum. Saya akan bahas di video yang lainnya. Oke, sukses terus, semangat terus, skripsinya tepat selesai.